Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang koordinat. Yang kita bahas sekarang yaitu tentang posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, bagaimana cara menentukan posisinya? Mari sama-sama kita perhatikan PPT berikut ini. Nah, di sini sudah ada sebuah koordinat kartesius, di mana sumbu yang mendatar ini disebut dengan sumbu X, dan yang tegak ini disebut dengan sumbu Y. Nah, untuk menentukan titiknya, kita perhatikan perintah soalnya dulu. Gambar sebelumnya menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Yang A, coba tentukan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, di sini kita perhatikan titiknya. Nah, kita akan ambil 5 titik koordinat. Berarti boleh ambil sembarang titik ya. Yang penting ada 5. Contoh titik pertama kita ambil titik A. Koordinat titik A berapa? Untuk koordinat, kemarin kita pakai X, Y. Berarti nilai X, nilai Y. Nilai X-nya berapa? Untuk titik A, perhatikan nilai X-nya yaitu min 7. Ini yang sejajar dengan A ya. Min 7 dan Y-nya adalah 7. Berarti koordinat titik A yaitu min 7,7. Nah, itu titik yang pertama. Titik yang kedua, misal kita ambil titik E. Berapa koordinatnya? Perhatikan nilai X-nya itu 2, nilai Y-nya itu adalah 4. Berarti koordinat titik E yaitu 2,4. Selanjutnya yang ketiga, kita ambil titik H. Berarti koordinatnya berapa? Perhatikan nilai X-nya itu adalah 4, sedangkan nilai Y-nya yang ke atas nih nggak ada nih. Sejajar dengan titik X berarti ini adalah 0. Nih, di sini 0 ya. Berarti koordinat titik H adalah 4,0. X-nya 4, Y-nya adalah 0. Nah, yang keempat kita ambil misalkan titik J. Berapa koordinat titik J? Nah, perhatikan nilai X-nya itu adalah 1, kemudian nilai Y-nya adalah min 5. Berarti koordinatnya 1, min 5. Kemudian terakhir kita ambil misalkan titik L. Koordinatnya berapa? Nilai X-nya itu min 4, kemudian nilai Y-nya adalah min 5. Berarti koordinatnya min 4, min 5. Nah, begitu menentukan koordinat. Kita lanjutkan untuk yang B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini juga udah kita bahas sebelumnya. Untuk kuadran 1 itu adalah nilai X dan Y-nya harus bernilai positif. Berarti nih, nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Nah, bagian sebelah kanan ini disebut dengan kuadran 1. Kemudian kuadran kedua yang ini, nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya adalah positif. Itu disebut dengan kuadran 2. Kemudian kuadran 3, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Ini disebut dengan kuadran 3. Kuadran keempat yaitu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya adalah negatif. Ini adalah kuadran keempat. Jadi titik yang berada di kuadran pertama, titik apa saja? Nih, bisa kita ambil ada titik D. Ini nilainya X dan Y-nya sama-sama positif ya. Berarti titik D, E, F, G, H. Ini adalah titik yang berada di kuadran pertama. Nah, kuadran kedua apa aja? Ini ada titik A, B, dan C.
Lanjut, kuadran ketiga ada titik M, L, dan K. Kemudian kuadran keempat ada J dan I. Nah, itu menentukan posisi kuadrannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang C, sebutkan koordinat titik A dan D terhadap titik G. Nah, ini kita tentukan satu persatu. Kita tentukan dulu koordinat titik A terhadap titik G. Nah, untuk yang ini saya sudah berikan penyelesaiannya, ada di slide berikutnya di sini ya. Ini nanti bisa kalian catat penyelesaiannya. Ini sudah ada jawabannya. Kita perhatikan dulu koordinat titik A terhadap G. A terhadap G. Berarti sekarang jarak atau posisi titik A dengan pusatnya itu kita anggap titik G. Berarti jarak posisi titik A terhadap G adalah, nah, sama dengan cara yang tadi, kita hitung nilai X-nya dulu. X-nya berapa nih? Ini titik A ya. G itu adalah di sini. Kita hitung nilai X-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, nilai X-nya itu 13. Kemudian nilai Y-nya berapa? Y-nya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena nilai X-nya itu, G ini kita anggap sebagai acuan, berarti titik A itu berada di sebelah kirinya. Ketika kita melangkah ke sebelah kiri, berarti itu kita hitung negatif. Berarti jarak titik X-nya ini yaitu negatif 13 dan Y-nya tadi adalah positif 5. Jadi posisi titik A terhadap G adalah min 13,5. Nah, ini min 13,5. Kita lanjut. Koordinat titik D terhadap titik G. D itu di sini. Posisinya terhadap titik G yaitu untuk nilai X-nya kita hitung yang mendatar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri berarti min 6. Yang ke atas atau ke bawahnya nggak ada ya. Karena dia pas sejajar. Nah, berarti koordinatnya yaitu min 6,0. Nah, ini jawabannya min 6,0. Nah, yang keempat, tentukan koordinat titik G terhadap titik J. G terhadap J. G terhadap J. Berarti sekarang acuan kita itu adalah J. Nah, berapa jaraknya ke G? Kita hitung yang mendatar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti nilai X-nya itu 5. Dan nilai Y-nya karena ke atas bernilai positif yaitu 7. Artinya koordinat posisi titiknya yaitu 5,7. Nah, ini 5,7. Nah, yang keempat yaitu koordinat titik H terhadap J. Titik H terhadap J. Berarti acuan kita masih J nih. Nilai X-nya kita hitung. 1, 2, 3. Kemudian nilai Y-nya ke kanan positif ya. Y-nya itu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga positif. Berarti 3 positif, 5 positif. Nah, di sini koordinatnya 3,5. Nah, begitu menentukan posisi titik terhadap titik yang lain. Nah, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Kita cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.